Shalom Bapak Ibu, senang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kembali berjumpa lagi dengan saya Pendeta Dede Daniel dalam renungan malam yang saya share setiap harinya untuk menemani saudara semua sebelum tidur, sehingga hati dan pikiran kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Kita bersyukur tentunya Tuhan memelihara hidup kita, anak-anaknya. Dan hari ini 2 Juni kita kembali akan belajar firman Tuhan yang sanggup meneguhkan, menguatkan, dan mengubahkan hidup kita. Bulan ini, sepanjang bulan Juni, kita akan belajar mengenai tokoh-tokoh Alkitab, karena itu ayat hafalannya pun adalah yang berhubungan dengan tokoh Alkitab, mengenai iman dan karakter mereka. Yang baik kita perlu teladani, yang tidak baik kita tidak perlu tiru dan ambil pelajaran dari hal itu. Dan hari ini kita akan belajar dari satu tokoh masih dalam Ibrani 11, yaitu ayat yang kelima dari tokoh Henok. Saya beri judul Henok berkenan kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 5 berkata demikian, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Haleluya. Tentunya ayat ini adalah kisah yang diambil dari Kejadian pasal yang kelima ayat 21-24. Di sana dijelaskan secara singkat mengenai keberadaan seseorang yang bernama Enok. Enok nanti memperanakan Metusalah. Ia hidup 300 tahun setelah ia memperanakan Metusalah, dan Henok berumur 365 tahun. Dan ayat 24 dikatakan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi Henok adalah salah satu orang yang mengalami rapture. Ia tidak mengalami kematian secara fisik, sama seperti Nabi Elia juga di Perjanjian Lama. Dan Henok di dalam kesaksian kitab Kejadian dinyatakan diangkat oleh Tuhan karena ia hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ia hidup bergaul dan menyenangkan Tuhan. Dan Henok melakukan hal ini karena iman. Karena itulah ia masuk ke dalam salah satu orang dari pahlawan iman yang dicatat dalam Ibrani 11, yang mencatat banyak tokoh-tokoh Alkitab di Perjanjian Lama mengenai iman dan ketaatan mereka. Dan yang membuat Enok berkenan kepada Tuhan adalah sekali lagi imannya. Ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Henok sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Jalan dia berkenan kepada Tuhan adalah dia hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Ia hidup berkenan kepada Tuhan. Inilah yang harus kita teladani di dalam kehidupan kita. Kata hidup atau berkenan atau berjalan, Enoch walk with God, menggambarkan gaya hidup Henok, keseharian Henok. Memang kita tidak mendapatkan informasi yang cukup apa yang Henok lakukan, namun dari Kejadian 5 tadi sudah memberikan informasi yang cukup jelas bahwa Henok diangkat karena hubungannya dengan Tuhan yang demikian dekat. Dia taat kepada Tuhan, hidup di dalam iman dan menyenangkan Tuhan. Elemen menyenangkan Tuhan tentunya adalah hidup dalam ketaatan. Kiranya iman Henok ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan juga memberikan teladan yang baik untuk kita, agar kita selalu hidup di dalam iman yang menyebabkan kita taat. Mari belajar menyenangkan Tuhan. Jangan fokus untuk menyenangkan manusia dan hal-hal lainnya. Semua itu bisa berubah dan mengecewakan. Tetapi Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah
mengecewakan. Mari terus melangkah bersama Tuhan. Mari hidup selalu menyenangkan hati Tuhan di dalam seluruh keberadaan kita, sehingga itu akan terlihat dari iman percaya kita. Saat kita berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan disenangkan. Orang lain pun akan merasa senang saat kita berada dekat dari Tuhan. Henokh mengajarkan kita agar kita hidup bergejalan, bergaul akrab dengan Tuhan, sehingga kita memperoleh perkenanan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita dan mengingatkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selamat malam, selamat beristirahat, biar kita bisa tidur dalam naungan Tuhan, dalam damai sejahtera yang indah dari Kristus, dan besok pagi kita bangun dengan kesehatan dan kekuatan tubuh yang baru untuk melaksanakan aktivitas kita dengan sukacita. Selamat malam and shalom semuanya.